Taparadema rohata tapukama partangiyangata Marede Mahita nomor 20 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, doh goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi parbadia na tumapalangi doh tanoon. Amen. Tung behama pamalosu di saluhut denggan ni uhum ni Jehovah tuau, surdukonokku do panginuman parhatuaon tugijang, jala pajau-jauku do goarni Jehovah. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haliao doho siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbengek ni roha songon anak haholongan ni rohami. Diak kasih taunon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amen. Tabegema epistel di partangiyangata di Bornginon natar surat di 2 Korin 4 ayat 1 sahat rodi ayat 6 tajahama secara responsoria. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita sama-sama membaca ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Siabukwede nomor 766 ayat sada. Martang yang mahita. Debata Jehovah manami, hupuji hami mahotu hadi tonga-tonga ni ibadah partangyangan nami di bagasan obbason. Disude dengan dibasam na mga ramoti ngulu nami, manipat sadarion, saluhu nai dengan basam, dohot asini roham, natoktong madungani hami, na mangiring-iring lakka nami. Di bagasa borngino Tuhan, naing marparsauram mahami dohot baritam nauli. Pakulingi mahami di bagasan obbason, marhite todim, asa tau hami, tumangihon hatami. Di bagasan guarian amu Tuhan Yesus Kristus, pinuji maguarmu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah pertangyangan kita malam ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara responsoriah. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah.
50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saya bacakan ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah guru, seorang pembimbing, seorang mentor dari Elisa. Bertahun-tahun Elisa mengikuti Elia hanya untuk mempersiapkan diri, belajar dan juga melihat bagaimana pola hidup Elia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia melihat sikap, perilaku dan juga tindakannya yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Elia telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun melatih diri, mempersiapkan segala sesuatu, karena Elisa dipersiapkan sebagai pengganti daripada Elia sampai waktu ketika Elisa akan mengambil jubah kepemimpinannya Elia. Demikian juga Elisa melihat apa yang dilakukan oleh Elia, seperti mujizat, juga menyelesaikan berbagai macam persoalan, berdebat dengan raja-raja di dunia ini untuk meluruskan bagaimana aturan hidup yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Yang pasti Elia itu dipakai oleh Tuhan karena melalui hidupnya banyak rencana Tuhan, banyak karya Tuhan yang terjadi melalui diri Elia sendiri. Contohnya bernubuat supaya hujan turun, bernubuat supaya hujan tidak turun sebagai hukuman bagi raja pada waktu itu yang tidak mau memberikan hati pikirannya untuk Tuhan. Yang kedua, menegur penguasa tinggi Raja Ahab. Yang ketiga, mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tentunya
apa yang dilakukan oleh Elia itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Elisa merupakan tipe orang yang setia dan patuh kepada pembimbingnya, kepada gurunya, kepada mentornya. Itu kelihatan atau tampak dalam peristiwa perjalanannya dengan Elia. Sebanyak 3 kali Elia mengatakan kepada Elisa supaya dia tinggal di suatu tempat dan Elia akan memfokuskan diri melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika Elia mengatakan kepada Elisa untuk sementara tinggal dan tidak mengikutinya kemanapun dia berada, kemanapun dia berangkat, tetapi Elisa juga mengatakan tidak. Dia tidak mau untuk ditinggalkan. Dia seorang tipe yang setia. Kemanapun Elia pergi, Elisa juga akan ikut dengan bersama-sama dia. Kabar keberangkatan Elia ke surga dalam angin badai tampaknya sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan komunitas kenabian, karena sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada Elia maupun kepada rombongan Nabi di Betel dan Yeriko. Itu kita bisa baca ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan ayat 10. Elia berusaha untuk meninggalkan Elisa dengan maksud untuk betul-betul mendapatkan waktu sendiri, memfokuskan diri, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang sebentar lagi akan terjadi. Tujuan Elia meninggalkan Elisa bisa juga untuk mengetes kesetiaan Elisa sebagai murid. Tentunya Elisa tahu bahwa saat itu adalah saat terakhir ia bersama-sama dengan tuannya. Di 2 lokasi rombongan Nabi bertanya kepada Elisa tentang keberangkatan Elia. Yang pasti jawaban Elisa terkesan kasar dan mencerminkan ketegangan emosionalnya akan suatu perpisahan yang akan terjadi. Akhirnya mereka mencapai perjalanan terakhir di Sungai Yordan yang harus mereka seberangi bersama-sama. Elia mencoba untuk mencegah Elisa mengikutinya, tetapi Elisa bersikeras tetap mengikut dia. Saudara-saudara, di seberang Sungai Yordan saat-saat terakhir bagi Elisa berada di bumi, Elia berkata, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Kemudian Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elisa meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Elia, sebab pemberian itu merupakan pemberian Allah semata. Elisa meminta semangat yang ada dalam diri Elia yang membuatnya menjadi nabi terbaik dalam sejarah Yahudi pada saat itu, karena Elia mempunyai semangat, memiliki semangat yang berapi-api untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan semuanya itu bersumber dari Allah sendiri. Kuasa dari Allah yang memberinya kemampuan untuk melakukan mujizat. Kuasa dari Allah juga memberinya suara untuk berbicara tentang kebenaran kepada penguasa dunia.
Kuasa dari Allah juga memberi Elia kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Kuasa dari Allah bekerja melalui Elia yang membawa semangat dan juga menimbulkan kasih sayang, menumbuhkan kasih sayang yang melimpah dalam setiap pelayanannya. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Elisa meminta semangat bukan sebagai hadiah ataupun lencana, tetapi karena ia membutuhkannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi seorang pemimpin dalam komunitasnya, dan juga untuk membawa kesembuhan dan juga kasih sayang bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Elisa merupakan sosok seorang yang setia, serius, sungguh-sungguh, dan gigih dalam berjuang. Kesungguhan Elisa terbukti dengan memenuhi syarat yang untuk memiliki wibawa Elia. Melalui hal tersebut, Elisa dapat melihat Elia berangkat ke surga dengan kereta berapi dan juga kuda berapi. Yang pasti ini merupakan menjadi suatu legitimasi dari Allah sendiri bahwa ia benar-benar disetujui dan dipilih Allah sebagai pengganti Elia. Elisa memiliki kompetensi seperti Elia yang sanggup melakukan apa yang telah dilakukan oleh Elia. Bukan berarti Elisa lebih hebat dari Elia, yakni melakukan tanda mukjizat. Itu kita bisa melihat atau membaca di ayat 14. Dan teman-temannya juga melihat bahwasanya Elia naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi. Saudara-saudara, kita belajar dari Elisa tentang bagaimana ia belajar dan mengikuti orang yang lebih berpengetahuan dan orang yang lebih bijaksana. Ada semangat yang luar biasa dari Elisa untuk melanjutkan pelayanan Elia, dan bukan memulai model pelayanan yang baru yang ia ciptakan sendiri, tetapi ia meneruskan pelayanan yang terbaik yang sudah dilakukan oleh Elia selama di bumi. Ini pelayanan yang dilakukan oleh Elisa dalam kerendahan hatinya. Saudara-saudara, kita memiliki peran masing-masing sesuai dengan talenta dan pekerjaan masing-masing. Baiklah kita tetap setia memberikan yang terbaik bagi Allah melalui talenta dan pekerjaan kita. Yang pasti kita mempunyai talenta, kita mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa dalam menjalani hidup kita, dalam mengatasi berbagai hal dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi itu bukan hanya tinggal melakukan untuk menghidupi kita sehari-hari ataupun untuk mencari sesuatu apa yang kita harapkan dalam hal duniawi, tetapi talenta ataupun pekerjaan kita ataupun keistimewaan yang lain yang kita kuasai, yang kita terima dari Tuhan, hendaknya itu kita pakai untuk melayani Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan penuh kesetiaan, dan tidak bermain-main, dan tidak dengan hati yang hanya untuk sementara kita pahami melakukan kemauan sendiri, bukan kemauan Tuhan.
Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, masing-masing anggota keluarga terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan dalam memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dimanapun kita berada, kemanapun kita berangkat, dimanapun kita melakukan pekerjaan kita. Sekalipun dalam situasi, kondisi yang tidak mendukung kita pada saat ini di pandemi COVID-19, tetapi semua itu tidak membatasi kita untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Kita diajari, kita diberangkatkan, dan kita juga terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan dengan talenta dan kemampuan kita. Juga pekerjaan kita masing-masing, karena kita yakin Tuhan akan memberikan semangat dan kasih karunia-Nya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberikan hidup kita melayani Tuhan. Mari kita mempersembahkan talenta kita, memberikan hati pikiran kita. Melalui pekerjaan kita, kita diajak untuk berkarya. Kita diajak untuk bangkit kembali dari segala macam kehidupan yang kita lewati, yang kita hadapi pada saat ini, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ulaumido jamitam, ulaumido jamitam, marjamitam ho, marhiti-hiti ulaumi. Hatani Tuhan, ido nagabe hanguluan dihita. Amin, martangi yang mahita. Hodo tutu Tuhan hanguluan nami, nahuha posihami, nahuha porsiaihami, gabe mual ni akka pasu-pasu, nahujalo hami siako di bagasan tikyo dingulu nami, marsada-sada. Alanima Tuhan, patau hami, di bagasan ngulu na porsia tuho, manguloy lomo ni roham, pabor hatom mulaw makataho baritam nauli marhiti akaulaw nami na maragam. Jala pelehonon nami Tuhan, pelehan na hutsus dia dopammu, marhiti-hiti talenta nami, ulaw nami sigano pari, nangaka kestimewan nadong dingulu namion. Naing pasahaton nami Tuhan gabi pelehan na mangulu dia dopammu. Margugo manang hami na pinarguguan ni todim todi porbadia, lau pasautol lo moni roham. Ido tadana Tuhan, halak na porsia hami diho, patau mahami, paborhak mahami, lau makatahon baritam naulii. Asa marhite na makatahosa, taruli dihaluau kami. Daruli dilas ni roha ng saluhu na natumangihosa. Marulupulop to dinami Tuhan mangihutok ko. Pasautol lo ni roham. Tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami di Portibion. Pinuji magwarmu Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tapuji Tuhata maredehita bukwede nomor 652 ayat 1 dungi diudutima. Dua syafaat manang tangyang pangodianon.
Marede Mahita nomor 720 ayat 1 dohot ayat 2 laus tapasaha ma peliatta. Tatangya koma peliata tua do pani debata martangyang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang hodo haroron sanduk sileho-leho na dinggad do nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mitong-atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita martangyang di tangyang hato patay. Aliama namin na di Banua Gijang. Sa pinarbadia magwarmu. Sa Roma harajawnmu. Say sauk malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarun hanguluan siapari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horon apuna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan debata ama. Dohot parsawaran itu di perbadia ma. Na toktong madongan hita.
saluhutna. Amin.